Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ilham Al-Ayubi, NIM 2018-073. Saya untuk memenuhi tugas PLKH 2 kelompok 6, saya di sini bertindak menjadi konsultan hukum dari PT Trisakti Cipta Nusantara. Untuk slide selanjutnya, laporan due diligence Ref nomor 002 LDD Jayabaya Angkara 3 tahun 2021 terhadap PT Langgeng Sentosa. Lalu laporan due diligence saya terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama mengenai pengantar, yang kedua mengenai ruang lingkup, yang ketiga mengenai asumsi, yang keempat batas-batasannya, yang kelima hasil pemeriksaan. Lalu untuk pelaksanaan legal audit, yaitu tertanda di surat nomor 002 strip LOE strip Jayabaya strip Angkara 3 strip 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada tanggal 22 Maret sampai dengan 26 Maret 2021. Untuk jamnya mulai dari jam 9 pagi WIB sampai selesai. Untuk tempatnya Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk jenis due diligence-nya yaitu kegiatan full due diligence. Lalu untuk ruang lingkup pemeriksaan hukum, PT Langgeng Sentosa ini didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda 5 Sugiharto SH MKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda 5 Sugiharto SH MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai permodalan atau modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C1514 HT.01.04T tahun 2018 tertanggal 10 Agustus tahun 2018. Anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar. Tidak ada masalah dari segi hukumnya, baik dari struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, dan lain-lain. Lalu PT Langgeng Sentosa ini bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier yang meliputi daerah kerjanya seluruh Indonesia. PT Langgeng Sentosa ini sejak berdirinya telah melaksanakan wajib lapor ke Disnaker Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan UU nomor 7 tahun 1181 junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Lalu asumsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku baik dari aspek UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU nomor 8 tahun 1195 tentang pasar modal, UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Lalu mengenai batasannya, pembatasan. Yang pertama bahwa sebagaimana Letter of Engagement atau LOE antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 001 strip LOE Jaya strip Angkara 3 tertanggal 15 Maret 2021 bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan bahwa laporan due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa, bahwa dikarenakan bentuk laporan due diligence maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka akan ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari PT Trisakti Cipta Nusantara agar kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Lalu hasil pemeriksaan, barang tidak bergerak. PT Langgeng Sentosa ini memiliki 2 aset tanah dan bangunan di mana masing-masing di daerah Mojokerto dan Surabaya. Dan sertifikatnya asli dan dibuktikan di BPN setempat. Lalu SHGB-nya yang pertama HGB nomor 320 sampai 322 Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi 6 Juni
sampai 6 Juni tahun 2022 HGB nomor 325 sampai 3208 Semolawaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi 10 April tahun 2025. Lalu untuk barang bergerak, beberapa aset dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer. Akan tetapi ada salah satu dump truck-nya mengalami kendala dan harus dibawa ke bengkel. Lalu untuk asuransi, jenis asuransi yang diikuti oleh PT Langstosa ini adalah asuransi kebakaran dan asuransi resiko lainnya atau all risk. Lalu berdasarkan suatu paket polis pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Rallianz Indonesia dengan nilai pertanggungan 500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah 200 juta yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari resiko tersebut. Lalu untuk aspek korporasi, mulai dari akta pendirian, kewajiban, dan pemesanan pendaftaran sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu untuk aspek perizinan, mulai dari izin penanaman modal, izin usaha, izin ketenagakerjaan pun tidak ada yang menyalahi aturan. Namun di aspek hukumnya ada permasalahan sedikit, di mana PT ini pernah tersangkut masalah PHK dan pemenuhan hak, di mana perselisihan itu diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana putusan perkaranya yaitu di putusan perkara nomor 67/PDT SUS PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2020 Pengadilan Negeri Surabaya. Akan tetapi putusan tersebut sudah dilaksanakan semuanya dan tidak ada sisanya ataupun yang menggandol di akhirnya. Jadi insya Allah aman lah untuk kegiatan investasi. Lalu untuk pajak, sebagaimana data PBB atau pajak bumi bangunan yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Duku Pakis Kota Surabaya mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP 35.130.011.222 atas nama PT Langstosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 1.850 meter persegi adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 7 tahun terakhir mulai 2014 sampai 2020. Akan tapi PBB tahun 2021 masih belum dibayar. Dikarenakan sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah dalam hal ini KKP Mojoanyar Kota Mojokerto mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT nomor 351510303011 dan atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur seluas 1.850 meter persegi adalah benar dan tidak ada tunggakan dalam hal pembayaran pajak. Kesimpulannya dalam perpajakan ini bisa dikatakan bahwa perusahaan ini rajin dalam pembayaran pajak PBB dan bisa dikatakan aman bila ingin berinvestasi di perusahaan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan ataupun salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.